Menikah saat SMA, part 45. Bunga tengah menghirup udara malam di balkon apartemennya. Tidak lupa melirik ke arah langit untuk melepaskan kerinduannya pada orang tuanya. Sedangkan Boy, ia sedang menonton televisi di dalamnya. Setiap iklan mulai diputar, Boy mengintip Bunga yang lagi berdiri di balkon. Iya, dari arah Boy berada, ia bisa melihat gadis yang telah sah menjadi istrinya itu. Jarak antara ruang televisi dengan balkon tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan beberapa detik untuk mencapai balkon. Setelah merasa lebih fresh, Bunga pergi meninggalkan balkon. Ia berjalan melewati Boy dengan tatapan yang sudah ditebak. Boy mengernyit dan mulai beranjak dari duduknya. Ia berjalan layaknya maling yang sedang mencari harta karun di rumah mangsanya. Tapi bedanya, Boy berjalan perlahan di apartemennya sendiri. Boy yang hendak memasuki kamar, kaget dibuatnya. Pasalnya Bunga berjalan melawan arus. Ia sedang keluar dari kamar. Refleks, Boy memegang dadanya yang hampir copot. Sedangkan Bunga tidak peduli. Ia berjalan terus dan duduk di tempat yang Boy duduki tadi, ruang televisi. Bunga mengambil remote. Ia menggonta-ganti channel televisinya, hingga tiba di sebuah channel televisi yang menayangkan drama Korea. Boy mengikuti Bunga. Ia duduk di samping Bunga berada. Boy memperhatikan wajah orang yang sedang menyampingkannya. Hidung yang mancung, bulu mata yang lentik, mata yang indah serta alis mata yang tebal. Semua tersusun rapi dan indah di wajahnya. Boy terus membanting untuk memuji Bunga. Iklan di televisi dimulai. Bunga masih menatap layar televisi yang menayangkan produk-produk yang tengah mempromosikan barangnya. Boy berdehem. Bunga tak menggubrisnya. Boy berdehem lagi. Bunga melihat ke arah Boy sekilas lalu kembali ke layar televisi sebagai responnya. Boy menghalang napasnya. Lo kenapa? Dari tadi gue lihat lo agak... Aku gak apa-apa, potong Bunga tanpa meleleh ke lawan bicaranya. Boy beroria. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain mengeluarkan huruf O besar dari mulutnya. Bunga menoleh ke arah Boy. Boy, lirih Bunga memanggil. Boy yang masih melirik ke arah Bunga mengangkat alis sebelahnya. Bunga menggaruk alisnya yang tak gatal. Aku mau tanya. Namun, soundtrack drakor yang tengah tayang telah berbunyi. Bunga menggantungkan kalimatnya akan ia tanyakan, dan tidak berniat untuk melanjutkannya. Apa? Tanya Boy penasaran. Bunga menggeleng. Nanti aja, aku mau nonton dulu, ujar Bunga yang sudah menatap televisi. Boy mengangguk, walaupun tidak dilihat oleh lawan bicaranya. Lagi dan lagi menatap Bunga yang tengah fokus dengan drama yang sedang diputarkan. Boy tersenyum manis melihatnya. Lo suka banget ya sama film itu? Tanya Boy yang melihat Bunga tidak berkedip sedikit pun. BTW ini drama, bukan film. Ya itulah pokoknya. Bunga berdehem untuk jawabannya. Setelah mendapat jawaban dari lawan bicaranya, Boy mulai menatap televisi untuk menonton drama Korea yang ditayangkan. Jujur, Boy tidak begitu menyukai drakor. Boy lebih suka film Korea daripada dramanya. Karena drama pakai episode yang membuat Boy makin bingung sama alurnya, karena harus menunggu di hari berikutnya. Dramanya tentang apa? Tanya Boy penasaran. Bisa kamu lihat sendiri, ketus Bunga. Tapi gue ketinggalan beberapa episode. Aku juga, hari ini udah kelewatan hampir setengah jam. Gue lihat lo aman-aman aja nontonnya. Tentang pelakor. Wow. Bunga berdehem untuk mengakhiri percakapan. Karena Bunga tengah fokus membaca translate yang berada di bawah layar. Beberapa jam kemudian drama tersebut habis untuk hari ini. Bunga mematikan televisi lalu beranjak dari sana. Boy membuang napasnya dan menyusul Bunga yang telah memasuki kamar. Sesampainya, Boy melihat Bunga telah berbaring di atas kasur. Padahal Boy kepo benar akan pertanyaan yang akan ditanyakan Bunga. Boy menyabarkan hatinya lalu beranjak mendekat ke arah Bunga. Boy menaiki ranjang, ia berbaring di sebelah Bunga. Boy mengawaskan bantal guling yang selalu menjadi penghalang antara ia dan Bunga. Boy meletakkan bantal guling ke belakangnya. Kemudian, Boy menggeserkan tubuhnya lebih dekat pada Bunga. Refleks, Boy bangkit dari tidurnya saat mendengar isakan tangis orang yang ada di sampingnya.
Boy memegang pundak kiri Bunga lalu menekan pundak itu agar Boy dapat menatap wajah gadisnya. Boy menggelap air mata Bunga yang keluar. Lalu Boy menyuruh Bunga untuk mendudukkan tubuhnya. Boy juga menyuruh Bunga untuk membuka matanya. Bunga mulai membuka matanya secara perlahan. "Lo kenapa?" tanya Boy. Bunga enggan menjawabnya. Ia langsung memeluk tubuh Boy. Bunga memeluk Boy dengan sangat erat, seolah-olah ia tidak mau kehilangan orang ia peluk. Di dalam pelukan itu, Bunga mengeluarkan semua air mata yang hendak ia keluarkan. Dan Boy membalas pelukan itu seraya mengelus-elus punggung Bunga untuk meredakan tangisannya. Bel masuk telah berbunyi sekitar 2 menit yang lalu. Boy dan Bunga masih berada di dalam mobil. Sedari tadi, Bunga menyuruh Boy untuk membuka pintu mobil yang ia kunci. Tapi, sayangnya Boy tidak menggubrisnya. Boy malah asik dengan benda pipi di genggamannya. Bunga melipatkan kedua tangannya di depan dadanya dengan bibir yang sengaja dibuat maju ke depan. "Yang itu tolong jaga," pinta Boy yang hampir tergoda. "Apa?" "Bibir." Bunga beroria lalu tidak bermain lagi. Kemudian Boy membuka pintu mobil yang ia kunci. Boy keluar dari mobil dan mengitari mobilnya. Boy membukakan pintu mobil Bunga lalu menyuruh Bunga untuk keluar dari sana. Boy dan Bunga berjalan dengan tangan yang saling mengait. Bunga mengernyit saat Boy tidak berjalan ke rute menuju kelasnya. "Kita mau kemana, Boy?" tanya Bunga heran. "Ikut aja." Bunga memilih diam. Ia memilih untuk bercengkrama dengan hati dan pikirannya. Bunga berpikir-pikir kemana Boy akan membawanya. Setelah merasa malas berpikir, Bunga memilih untuk berpikiran positif. Lagian Boy pasti tidak bakal melakukan hal jahat pada Bunga, secara Bunga kan istrinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Boy menghentikan langkahnya di tempat semua murid berkumpul, di aula. Tempat yang jarang dipakai, kecuali ada acara penting seperti pengambilan rapor, memberikan pengumuman penting, dan semacamnya. Bunga menatap Boy penuh tanda tanya. Boy tersenyum sebagai responnya. Ia melanjutkan jalannya dengan tangan yang masih bersatu dengan Bunga. Boy menaiki pentas seni bersama Bunga. Boy mengambil kursi yang tidak jauh dari pentas seni, lalu menyuruh Bunga untuk duduk di kursi itu. Bunga kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ingin bertanya, Bunga tidak tahu mau bertanya pada siapa. Bertanya sama Boy. Tadi dia hanya tersenyum. Bunga menelan salivanya dengan susah payah saat melihat semua orang ada di sini. Semua murid berkumpul tanpa guru di dalamnya. Tidak lupa Bunga membuang napasnya cemas akan apa yang terjadi nanti setelahnya. Boy mengambil mikrofon. Cek. Boy mencoba mic yang ada di depannya. Boy menatap ke belakang sejenak, ke arah Bunga, lalu tersenyum singkat. Kemudian Boy menatap ke arah bejibun murid SMA sekolahnya. Boy menghela napasnya pelan. "Perkenalkan, gua Boy Justin Gutama dari kelas 12-1. Boy memperkenalkan dirinya. Tanpa Boy memperkenalkan dirinya, rata-rata semua murid sudah tahu. Itu hanya demi menjaga image, lebih tepatnya pencitraan. Di sini gue hanya ingin memberitahu bahwa Bunga Angelia, cewek yang sedang duduk di belakang gua." Boy menggantungkan kalimatnya dengan menoleh ke arah Bunga. Boy kembali menatap ke depan. "Dia adalah pacar gua," ujar Boy mantap, tidak neko-neko. Bunga terpaku di tempatnya. Masa iya Boy melakukan hal itu di depan publik? Bunga tidak percaya. "Kami pacaran sejak libur sekolah. Ketika hari ulang tahunnya, gue nembak dia pas hari itu, sebagai hari jadinya. Kami ngeposting foto kami masing-masing di hari, tanggal, jam, dan lokasi yang sama. Buat kalian yang nge-follow akun Instagram gue pasti tahu, jelas Boy." "Hah? Nembak gue? Pacaran? Apa sih nggak ngerti gue?" batin Bunga. "Jadi, gue minta sama kalian khususnya kaum hawa untuk ngejauhin pacar gue. Buat kalian yang berani sentuh cewek gue sedikit pun dengan jari kotor kalian, awas aja. Gue bakal melakukan hal yang lebih parah lagi dari apa yang lo lakuin ke Bunga." Ancam Boy untuk teruntuk semua siswi di sekolah ini. Bunga menatap punggung Boy dengan nanar. Di satu sisi, Bunga senang karena Boy rela berkorban demi dirinya. Di sisi lain, Bunga tidak suka pada Boy yang telah berbohong pada semua orang.
Intinya, jangan lo panggil gue Boy Justin Gutama jika gue nggak bisa membalas perbuatan buruk kalian pada cewek gue. Tegas Boy. Setelah itu, Boy menggenggam tangan Bunga. Boy mengajak Bunga untuk pergi dari atas pentas seni. Bunga menurutinya. Lagian Bunga sudah malu akan hal yang Boy ucapkan tadi. Malu-malu tapi mau ya, hehehe. Boy membawa Bunga menuju kamar mandi. Mereka masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi. Di dalamnya, Boy melepaskan genggaman tangannya pada Bunga. Bunga menurutinya.